menguasai produk dulu. Panjenengan harus tahu produknya, menguasai produk. Yang paling pertama adalah company profile itu sendiri. Company profile hotel itu sendiri, produk itu sendiri. Kalau kita kan jualnya hotel, jadi kita harus tahu kamar kita ada berapa, luasnya berapa, tipenya apa saja. Kita harus tahu. Terus soal company profile kita juga untuk produknya, itu produknya untuk paketnya, paket apa saja. Paket untuk meeting roomnya apa saja, kemudian ada paket-paket lain seperti paket wedding, paket arisan, itu kita harus tahu dulu. Kita nanti bisa buatkan draftnya, paket-paketnya, panjenengan bisa belajar dari itu untuk telemarketing sebelumnya. Kemudian sediakan alat tulis dan juga database sendiri. Jadi panjenengan sudah harus ada database. Gak mungkin panjenengan mau telepon siapa yang tuju, ini pasarnya siapa, nggak mungkin bisa tahu kalau tidak ada database. Database-nya dari mana? Database-nya nanti bisa diambil dari marketing. Jadi marketing akan meresume semua klien-klien yang sudah beragenda kegiatan di tempat kami 3 tahun ke belakang, 2017, 18, 19 seperti itu. Kalaupun ternyata 20 kemarin tidak pandemik, kita bisa ambil 18, 19, 20. Kenapa 3 tahun, enggak 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun? Karena itu terkendala dengan booker yang sempat main dengan kita. Tapi kalau 5 tahunnya kita nggak tahu apakah beliau udah pensiun, update-nya bagaimana, apakah beliau juga masih sehat, masih sugeng, atau beliau ya mungkin pandemik dan meninggal, kita kan juga nggak tahu ya. Nah kita ambil biasanya 3 tahun ke belakang, meresume kembali, terus kita buatkan database di situ. Nanti panjenengan bisa on call, bantu telepon satu persatu. Terus posisikan duduk yang nyaman, tidak dalam ruangan yang terlalu bising, jadi tidak terganggu. Misalnya Mbak Nurul mau sales call di tempatnya counter gitu, terus telepon masuk dari FO tanya gitu kan juga saus-sausan nggak lucu. Oh sebentar Bu, skip gitu kan nggak lucu. Jadi posisikan santai, terus kemudian ngobrol. Jangan tergesa-gesa, santai aja. Perkenalkan panjenengan dari mana, namanya siapa, dari instansi mana, maksud tujuannya apa. Jangan terlalu bertele-tele juga. Kalau panjenengan masih berpikir untuk cara ngomongnya, terus nanti sing diomongnya akan dulu, mungkin dicatat dulu. Kalau kita muslim ya, assalamualaikum, salam kenal, saya Nesi dari Hotel Gracia. Mohon izin waktunya Ibu untuk mengenalkan produk kami. Boleh Bu? Ibu oh ya, gimana ya Mas ya? Gimana ya Mbak? Ini Bu, kita ada promo di bulan Januari. Saja untuk promo dulu yang di awal. Saja untuk promo dulu di awal. Bu, kita ada promo loh Bu di Januari. Apalagi database-nya sudah database orang yang sudah berkegiatan di Gracia. Karena Bu, Gracia punya fasilitas basi, dia udah tahu itu. Masalah tempat, venue, terus fasilitas mereka udah tahu. Langsung tembak ke promonya. Bu, kita mau update informasi soal promo dari Gracia. Kita sekarang ini lagi promo Bu, lewat get back free. Taruhlah seperti itu. Oh, buat apa? Berarti Januari. Ibu bisa ambil dari sekarang Bu, mumpung promonya bagus. Seperti itu. Terus kemudian beri kesempatan untuk bertanya, jangan dipotong. Nanti gini dengarkan dulu. Dan kita nggak perlu bergesa-gesa. Kasih kesempatan tanya sampai dia benar-benar mudah apa yang kita sampaikan. Iya Bu, udah paham ya, gitu loh. Kalau memang mau pakai dua bahasa dikombinasi antara bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, it's okay. Tinggal yang kita ajak komunikasi paham dulu. Kalau kita memang mau pakai satu bahasa Indonesia, bahasa bakunya pakai bahasa Indonesia saja. Kalau campur-campur takutnya dia nggak paham. Mungkin orang Medan yang menetap di Semarang, kan kita juga nggak tahu. Seperti itu. Kalau namanya sudah terlihat Pak Sumono, itu kan ada paham tuh Jawa.
itu bisa dikombinasi. Kalau Alexander, nah ini kalau kita ada ribet ini, dan mungkin juga tidak bisa mengawali dengan assalamualaikum ya, seperti itu. Tinggal kita lihat namanya juga bisa ketahuan juga, ini mungkin non juga seperti itu bukannya. Terus kalau pas untuk telepon sendiri pembawaannya memang harus kondisikan tersenyum. Halo, assalamualaikum, selamat siang dengan Ibu Ida. Kalau ketika panjenengan nangis, oh curhat, enggak dong. Jadi panjenengan dibiasakan untuk tersenyum sambil ngomong. Nah, telepon itu tidak lagi. Assalamualaikum, selamat siang dengan Ida, bisa bantu, Mbak? Ya, dulu nyaut. Mas gitu jatuh. Tapi kita enak gitu loh ngomongnya gitu. Terus intonasinya jangan diseret. Jadi jelas. Assalamualaikum, seharusnya bisa dibantu. AIO-nya artikulasinya jelas. Jangan diseret. Karena ketika nanti yang sana singanya tidak terlalu bagus, terus kemudian juga keadaan kondisional tempatnya juga terlalu bising, dengarnya juga nyeret gitu. Itu mau ngomong iya mas, sudah cukup. Makasih ya mas. Siapa sih ngomong kan tidak jelas. Jadi paling enak artikulasinya pas. Kalau panjenengan masih pemula ditulis dari awal. 2, 3, 4, 5 kali mungkin ada jeda di situ. Masih. Tapi mungkin untuk kelima kali mungkin panjenengan sudah mulai bisa. Hari itu loh. Mungkin hari berikutnya akan lagi. Tapi it's okay. Hari pertama, hari itu telepon pertama sih gitu. Saya dulu Ibu dari televisinya, nya banyak. Itu pasti. Tapi nanti 3, 4, 5 kali sudah bisa mulus, biasanya seperti itu. Anu kuwi pangeran. Tapi biasanya seperti itu. Terus juga jangan terlalu lebih memberikan informasi. Ibu, kita ada gedung baru, Ibu, itu nanti tingkatnya tingkat 10, terus kemudian di atas ada ininya gitu kan. Juga lucu ketika nanti beliau nangkep informasi itu, terus besok ke sini untuk coba ngecek tempatnya tapi tidak sesuai. Ibunya sih oke-oke aja, ngerti nek diguyon. Cuma terus kadang makal sih jadi catatan. Bisa ya ngono, aku dihapusi, saiki dihapusi. Iya Bu, cuma kadang juga orang kan masing-masing ya makalnya itu ya. Dulu pernah jadi pelajaran buat saya pribadi. Oh sini muatnya sampai 300 di semua Bu, nanti sholat itu sampai dengan 500 semua. Walaupun akhirnya tak selipin sholat 1000 bisa loh Bu. Iya nanti 500 sholat dulu, gantian 500 lagi. Langsung disisipi seperti itu. Bisa oke nggak apa-apa. Tapi ada yang mau nangkep guyonan kita, ada yang sih hari ini. Itu juga ada. Terus kalau sudah kita ngobrol asik biasanya 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari kita sudah menguasai. Karena sebenarnya kita lakukan itu akhirnya kita kayak lincah cara informasi tadi. Nah, sebenarnya terlalu berburu-buru, kayak dikejar maling, nasihat beliau. Seperti itu. Terus nanti database-nya dari mana? Kemudian lagi database-nya dari kita yang akan memberikan informasi. Juga nanti kita akan plotting terkait database. Panjenengan garap apa, nanti kita akan buatkan informasi itu. Misalnya banking, terus kemudian koperasi atau BPR, kemudian nanti dari perusahaan-perusahaan finance, Adira, segala macam seperti itu. Nanti kita akan plotting, akan kita slot. Kalau panjenengan mau berlatihnya mudah. Kalau mau cara ngomong, berlatihnya depan kaca. Kayak kita ngobrol dengan orang lain. Terus kemudian kita bisa record suara kita, nanti kita dengerin sendiri. Banyaknya gimana, terus kemudian tidak jelasnya gimana, nyeret atau enggak. Itu kayak orang lagi audisi nyanyi lah. Nyanyi terus fotokopi dulu.
kayak gitu. Jadi kita akan paham kekurangan kita. Kenali produk kita, kenali strength point dari produk kita. Terus kemudian kalaupun ada dari rekanan-rekanan yang memberikan informasi terkait head to head produk kita dengan produk yang lain, tidak apa-apa kita terima, tidak apa-apa. Cuma kita memberikan informasi kembali keunggulan dari produk kita sampaikan aja. Bimarian seperti ini malas enak itu betul. Oh iya, tapi kita yang pasti Bu, teman kita besar, terus kemudian marketnya juga perlu harus dipertimbangkan ya Bu sebelum Ibu membuat kegiatan di tempat lain. Nggak perlu buat seperti hotel. Ibu mau kegiatan di pantai jasa, nggak usah lah Bu, kan juga gini. Nggak perlu nyebut gimana ya. Ibu mau tempat lain monggo tidak apa-apa, tapi sekali lagi tempat kami sedang ada promo. Tadi yang di awal saya sampaikan. Kemudian tempat kami juga menarik karena ini gitu. Terkait angka dan harga seperti yang Bapak Pak Ira bilang, jangan ikut di situ. Karena kita kembali lagi sebelum menentukan harga, kita akan kembali lagi untuk melihat histori. Segmen saya, segmennya Mas Joko yang dulu, Mbak Vio, Mbak Desi pun beda-beda. Walaupun saya juga paham angkanya berapa, tapi treatmentnya seperti apapun saya juga kurang paham. Ada Banwaslu ditarik sini, Mbak Desi treatmentnya seperti apa, cara ngobrolnya seperti apa, treatmentnya seperti apa, saya pun harus belajar dari situ sampai hari ini. Jadi nggak bisa dikebiah ya sih. Kalau pada pelanggan pakai ergo ini paling ditolong, nggak bisa. Jadi jangan ikuti masalah harga. Coba untuk memberikan informasi bahwa modal kita masih existing. Januari, Bapak sama Ibu kan secara nggak langsung mungkin hari itu dia meeting, mungkin kebetulan ada di pasar iPhone, kan tau lah di situ kebanyakan gitu. Oh iya Mas, aku kemarin baru meeting nih cari tempat. Biasanya tahunya gitu. Iya Pak, tempat kita aja besar loh Pak. Kapasitas berapa? Perlu tahu kapasitas berapa? Tempat kita ini kapasitasnya masih dibatasi dengan separuh dari ruangan. Jangan sampai, kalaupun 200 sifatnya liter ya, 200 sifatnya liter. Kalau 150 ya teman-teman banget udah paham lah. Classroom sampai roundtable masih pick up, separuh dari ruangan. Katanya ini Mas, ruangannya 50 itu kalau disampaikan di perwakilannya itu 50 harus ada izin ke kepolisian. Ibu di atas 50 nanti kita izinkan ke kepolisian. Nanti Ibu nggak usah repot-repot kita. Terkait fasilitas apa saja, nanti fasilitas akan kita berikan kepada jenengan. Fasilitas yang dapat apa aja. Big drop Mas biasanya dapat fasilitas ya, tapi kita lihat bisnisnya. Biasanya yo bisnis itu jadi kayak kita lihat kontinunya di tempat kita. Ada itu sing sebulan kali ngasih, cuma dia ngasih kegiatannya cuma 30 pack, 35 pack per barido. Ini kontinu Mas. Dan itu kalau diakumulasi akhir tahun juga gede juga angkanya. Ngaruh nggak nanti di budget kita per tahun? Ngaruh. Kalau nggak ada kontribusi dia juga turun. Nggak tak ambil kok tanggali kosong, tak ambil kok tadi murah dari ekor-ekor. Karena memang nanti panjenengan akan paham dan tahu ketika jadi seorang sales marketing. Gambling juga ketika banyak persaingan di luar sana yang mereka pun negosiasi dimakan. Januari biasanya Januari Februari turun karena mereka lagi pembajetan anggaran dan belum ada proses ketok palu. Katanya kayak gitu. Ditambah pandemi 2 kali gangguan, 2 kali beban. Terus turun ada pandemi 2 kali. Jadi ketika banyak hotel yang operasional, dia juga berlomba-lomba dikei duitnya, ya
aktivitas tempatku. Sekelas pungut L pun dia akan memakan dengan harga 80.000 untuk update. Tapi kita juga terus jangan mau terus 80.000 tak kodok ke juga jangan juga, karena dia berani jual angka rendah pun karena ada sesuatu, aksesnya ditutup. Jangan ditutup mati jam malam udah ditutup, nggak bisa lewat situ lagi, kan akhirnya dia menghalalkan segala cara yang harusnya bintang 3 disampok. Demikian pun sama hotel-hotel yang lain, dia existing tapi dia perlu cuan, perlu money, cash flow buat gaji karyawannya mereka. Dan hotel kita itu hotel yang cukup bagus juga tumbuhnya dibandingkan teman-teman saya yang lain. Ketika saya compare dengan teman-teman lain, dia masih 50%. 50% sekondisi mas kan gitu. Kita itu 75% tapi kerjanya di santai. Kalau aku lihat tuh, cek iso guyu, cek iso standby nih, ngobrol malam ya di FO, di nyantai di situ nih. Kadang juga rokok di belakang, ada lain tidak bisa. Terus kalau ini perhatian gue kok santai, tidak bisa. Itu sih tak lihat sendiri. Jadi berbahagialah kita ketika kita masih kerja, karena yang lain pun juga masih berlomba-lomba untuk mengisi revenue, sikut-sikutan. Banyak kalau saya Mbak Esi nyari Grecia itu cukup jauh ya, sampai stopnya sampai bawah. Ada teman yang maintain untuk ke situ Mbak, artinya per 15 menit sebelumnya diganti. Sudah jalan. Sekarang mungkin nggak terlalu jauh ya kali ya untuk nyari itu. Kalau ini sih itu sempatnya 1 hari ngecek Grecia, update profilnya terus lama keluar, itu nggak apa-apa. Itu juga pengaruh ternyata. Kasihan nih orang, soalnya kalau nyekrol sampai bawah gitu terus males, paling 5-10 besar gitu bayus lah gitu. Tapi kalau sampai 2 sekali udah males. Itu salah satu teknik marketing juga untuk kita, juga orang-orang juga tahu bahwa hotel kita masih existing. Alat-alat yang dibutuhkan tadi ya, jadi ada ponsel. Nanti kalau enggak lanjutnya di tempatnya masing-masing menggunakan telepon kantor. Nanti akan dimintakan kode dari Pak Joko kalau yang belum bisa telepon keluar. Ya gitu ya Pak ya. Terus kemudian catatan, karena takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa pakai backup, jadi tinggal dicatat aja. Kalau ternyata ada bayangan Mas besok kayaknya Februari mau ada flowchart aja. Terus database lagi yang memang harus banyak telepon. Dan jangan lupa doa sebelum telepon. Doa dulu sebelum telepon, karena yakin tidak yakin ketika kita berdoa mesti ada saja yang terjadi. Gitu. Mungkin kita dari sales marketing seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Perdagangan ke syariah ya, ke syariah itu salah satu contoh minuman keras ya. Maaf, saya dulu juga bartender basic saya, jadi saya tahu resep-resepnya, masih tahu juga. Cuman ketika kita belajar mengenai agama, itu tidak hanya tamu yang minum yang berdosa, yang packing order juga ikut, baik. Yang nganterin juga ikut, tapi waiter-waitress kan. Yang jadi kasir posting juga ikut, yang meramu juga kena, itu kena semua. Ya, rentetannya kena semua. Jadi di agama itu jelas, cuma ada 2, boleh dan tidak boleh. Nggak ada yang abu-abu. Tapi kan ini untuk ini, nggak boleh. Ya, jadi kalau kembali lagi ke prinsip itu ada 2, boleh dan tidak boleh. Yang untuk itu ya tidak boleh, meskipun hanya prosesi. Tetapi
kan sesuatu yang diharamkan oleh agama kita, makanya tetap nggak boleh. Jangankan prosesi ya, kalau nggak salah dulu di sini pernah ada pesta kayak tahun baru atau pesta apa itu yang bawa minuman keras, pernah ya, pernah ada yang ikut ya, itu tuh nggak boleh. Pak, saya nggak minum di Gracia, saya cuma membawa botol ini ke kamar. Mohon maaf, kita tolak, taruh di mobil. Kalau enggak, check out silakan. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi tidak ada sesuatu yang abu-abu. Kalau boleh, boleh. Kalau nggak boleh, nggak boleh. Kemarin saya sempat koordinasi, Pak Gin kalau nggak salah nelfon saya malam-malam, saya sampaikan ke Pak Gin juga. Pak, ini hanya untuk prosesi. Enggak, kalau mau cari hotel lain, cari hotel lain aja. Ya kita tidak membolehkan sesuatu yang untuk menguntungkan bisnis kita juga enggak bisa. Ya, nanti pertanggungjawabannya yang berat gitu. Itu ya. Ya. Nah, jadi kalau nanti kalau ketemu kamu di restoran bawa botol minuman keras, meskipun tidak diminum, tetap tidak boleh. Loh Mbak, ini nggak saya minum. Pak, mohon maaf, mending taruh di mobil, jangan taruh di sini. Karena apa? Dampaknya ketika nanti ada tamu yang lain ke restoran, kan jadi jelek. Kan tamu yang lain nggak tahu, taunya, bawa minuman keras nih Gracia, berarti ini Gracia itu. Kan tamu yang lain tidak tahu kalau kita di situ hanya untuk tidak dibuka. Nah, itu yang akan juga memberi kesan buruk ke hotel Gracia. Gitu ya menurut ya.